Dan yang ku pertanyakan, apakah di tahun ini diriku masih bisa bertahan di dunia peternakan? Wallahu a'lam. Sebelumnya bolo ya, salam sejahtera buat sobat ngarit senusantara. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dipermudah segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Berbicara tentang peternakan yang diungkapkan dalam VT terbarunya Mas Iyun. Di sini Mas Iyun bertanya, apakah di tahun ini diriku masih bisa bertahan di dunia peternakan seperti itu bolo ya. Jawabannya sangat simpel sekali bolo. Tentunya selain dari support sobat ngarit semua, bidang peternakan sangatlah menjanjikan. Sobat ngarit tenar dan viral itu semata-mata atas konten-kontennya Mas Iyun yang mulai populer dan diminati oleh lapisan masyarakat bolo, terkhusus para petani dan peternak. Bahkan tidak cuma itu saja bolo ya, sekarang banyak yang menekuni dan bergabung dengan sobat ngarit. Siapa saja bolo? Dunia sobat ngarit tentunya bukan hanya golongan dari peternak dan petani saja, namun juga dari golongan anak muda bolo ya. Dimana saat ini banyak mahasiswa dari berbagai terutama fakultas pertanian jurusan peternakan bolo, ini di semua universitas bolo ya, se-Indonesia bolo. Di sini sebut saja seperti fakultas pertanian jurusan peternakan yang ada di Madura bolo. Sobat Ngarit Pamekasan Mas Yun. Sobat ngarit Jawa Timur, yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan kota-kota besar lainnya bolo. Artinya sobat ngarit sekarang ini bukan hanya titel semata, tapi kenyataannya memang banyak yang berpartisipasi dan bergabung dengan sobat ngarit yang dipimpin oleh ketua kita, yaitu Mas Iyun si Papa Gedang bolo ya. Sebelumnya saya akan beberkan bolo ya, apa sih sebenarnya peternakan itu dan apa manfaatnya, karena banyak haters dari Mas Iyun yang menyangka kalau sobat ngarit itu hanyalah sekedar konten artis-artisan katanya bolo ya. Nah, di sini saya juga merasa gregetan bolo ya, ingin rasanya tempeleng gitu. Ingin rasanya tempeleng gitu bolo ya. Dimana konten-kontennya Mas Iyun itu dituding hanyalah sebagai artis-artisan katanya bolo ya. Saya akan menjelaskan bolo ya, apa sih manfaatnya dari sobat ngarit dan peternakan itu. Mau dilanjut nggak bolo? Kalau mau dilanjut, kopi dulu bolo ya, kopi sing ireng bolo, bukan sing putih, sing ireng, seruput bolo ya sampai ke ampasnya ya. Bismillah. Nikmat bolo, sepertinya saya nggak punya hutang bolo ya. Sebelum dilanjut juga bolo ya, jangan lupa bolo tekan tombol like-nya bolo ya, tekan tombol like, subscribe, dan share juga nggak apa-apa bolo ya, gratis, saya nggak minta biaya dari sampean gitu ya. Oke guys bolo, peternakan merupakan kegiatan mengembangbiakkan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan tersebut bolo. Artinya di sini peternakan ini bukan hanya sekedar bermain-main bolo ya, bukan sekedar hobi bolo, namun di sini ada nilai ekonomisnya bolo ya. Nah, di sini hewan yang banyak sekali diternakkan bolo itu ya, di antaranya ada peternakan sapi, ayam, kambing, domba, bahkan peternakan babi bolo. Hal ini bukan semata-mata sepintas hobi, namun hasil dari peternakan itu menghasilkan diantaranya berupa daging, susu, telur, dan bahkan bahan pakaian bolo ya. Seperti domba yang dimanfaatkan bulunya untuk kain wol,
di mana dihasilkan oleh peternak domba bolo. Selain itu bolo ya, kotorannya juga bisa dimanfaatkan semisal dapat menyuburkan tanah, dan dari tenaga hewan-hewan tersebut dapat digunakan juga sebagai sarana transportasi dan untuk membajak tanah atau sawah bolo. Contohnya ya seperti kuda itu sebagai sarana transportasi, dan kerbau atau sapi juga sebagai membajak sawah bolo ya. Hal ini sudah jelas bolo ya, yang bilang kontennya Mas Iyun itu hanya konten artis-artisan ya. Ya kalian semua yang bilang kontennya Mas Iyun itu konten artis-artisan bolo ya, bikin geram saya bolo ya, pingin tempeleng lagi bolo ya. Di sini juga terlihat Mas Iyun memberikan jamu terhadap sapinya bolo. Sobat ngarit semua pastinya bertanya, jamu apa yang dipakai Mas Iyun itu dalam penggemukan sapinya bolo dan menjaga kesehatan sapinya seperti itu bolo ya. Nah, di sini Mimin juga akan kasih tips untuk bolo-boloku semua, jamu untuk penggemukan yang digunakan Mas Iyun. Dan saya rasa komposisi ini juga nggak jauh beda dengan yang dipakai jamu sapinya Mas Iyun bolo. Jamu yang baik digunakan untuk sapi penggemukan adalah ramuan yang mengandung dari bahan-bahan herbal bolo, seperti jahe, kunyit, temulawak, kencur, bawang putih, kayu manis, lempuyang, lengkuas, sirih, sambiloto, dan I4 serta molase bolo ya. Jamu ini dapat diberikan kepada sapi untuk meningkatkan nafsu makan dan menjaga kesehatan serta mempercepat pertambahan bobot hariannya bolo ya. Karena di sini yang saya lihat Mas Yun ini selain dia mengembangbiakkan sapinya, dia juga menggemukkan sapinya bolo ya, dan juga menyehatkan sapi-sapinya seperti itu bolo ya. Nah, selain jamu, pakan hijauan juga sangat baik untuk sapi bolo ya, terutama pada masa penggemukan. Pakan hijauan yang dapat diberikan antara lain berupa rumput, siratro, lamtoro, gamal, dan centro gitu bolo ya. Nah, di sini Mimin akan berikan jenis rumput-rumputan yang baik terutama untuk sapi bolo ya, dan ternak-ternak lainnya. Rumput yang baik untuk sapi itu yaitu berupa rumput gajah bolo ya, ada gamal, benggala, dan jenis rumputan lainnya bolo. Namun yang paling bagus di sini adalah rumput gajah karena selain memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, rumput gajah ini juga mudah dipelihara bolo, dan pertumbuhannya itu tergolong cepat, yaitu bisa sampai tingginya 3 meter itu bolo ya. Jadi bayangkan bolo ya, kalau kita itu seorang peternak, wajiblah kita itu punya ladang atau sawah bolo ya, untuk ditanami itu apa namanya, rumput gajah bolo ya. Karena peternak sekarang itu canggih-canggih bolo ya, bukan hanya rumput gajah saja, namun lahan-lahan yang luas itu juga digunakan untuk ngarit bolo ya. Selain dari pakan yang juga melimpah, nah di sini juga akan membahas bagaimana jika nantinya semusim ada musim pacekik, itu istilahnya bolo ya, di sobat pertanian, di sobat peternakan itu pacekik katanya bolo. Yang dinamakan pacekik itu dimana musim kemarau itu melanda di tanah Indonesia ini. Musim kemarau sedang melanda gitu loh bolo ya, bahasanya ini gimana ya, kok melanda ya, melanda anggaplah gitu, perubahan musim dari penghujan ke kemarau. Nah, di sini bagaimana untuk mensiasati ketersediaan pakan bolo ya, karena yang kita tahu musim kemarau ini tumbuhan itu pada kering bolo kan. Nah, di sini saya Mimin juga memberikan tipnya juga bolo ya, dan saya juga pernah belajar dan baca-baca bolo ya, serta pengalaman dari teman-teman sobat ngarit bolo ya. Katanya bolo ya, untuk cadangan pakan yang digunakan untuk musim kemarau bolo ya, untuk anggaplah daerah yang gersang gitu bolo ya, ketersediaan pakan itu kan minim. Terus lantas
kita itu peroleh pakan dari mana? Nah, di sini peternak menceritakan kepada saya bolo ya, bahwasanya untuk mensiasati itu sebelum musim kering atau kemarau itu mendekati ya, pada saat melimpahnya pakan atau di musim penghujan itu mereka sudah menyediakan bulu ya, menyediakan di mana tempat pakan itu ditaruh dalam satu wadah. Nah, di situ difermentasi katanya bulu. Difermentasi dikasih semacam cairan E4, di mana cairan itu bisa melunakkan pakan-pakan yang keras atau pakan yang kering bulu, karena bahan utamanya itu adalah bahan pakan kering atau rumput-rumputan yang kering seperti rumput gajah yang kering kayak gitu ya. Nah, setelah musim penghujan, maksudnya setelah musim kemarau atau musim kering, maka pakan itu dikombinasikan dengan konsentrat katanya bro ya, dan diberikan kepada ternak kita. Nah, di sini juga ditandai kalau sudah semisal kayak gitu bahwasanya peternak di sini memang sudah canggih-canggih bro ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan bro ya. Memang konten ini saya tidak terlalu menjurus tentang kehidupan Mas Iyun dan lawan-lawan PK-nya yang cantik-cantik itu bro ya. Namun di sini saya hanya sekedar sharing tentang peternakan, dimana Mas Iyun juga menggeluti di bidangnya gitu bro ya. Semoga postingan ini bisa bermanfaat bro ya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sobat ngarit.